Semuanya, perkenalkan nama aku Wina dari Senior Campaign Eksekutif benihbaik.com. Nah, untuk kali ini aku mau jelasin dulu kira-kira Benih Baik itu apa sih sebenarnya. Yang pertama, Benih Baik itu pastinya adalah wadah kolaborasi yang terverifikasi dan juga terpercaya sebagai orang-orang yang ingin berdonasi. Ya, kalau kasarnya atau kata gaulnya itu kita tuh sebenarnya crowdfunding platform. Nah, ada beberapa nilai utama yang kita usung di sini yang di Indonesia. Terus campaign-campaign kita itu pastinya terkurasi dan verifikasi, jadi nggak ada tuh campaign-campaign bohong atau campaign-campaign bodong. Nah, kita juga fokus kepada isu-isu sosial seperti misalkan bencana, atau misalkan kayak isu-isu lingkungan, atau community development, banyak banget deh pokoknya. Nanti kita bisa lihat abis yang satu ini ya. Terus kita juga sistem atau metode pembuatan campaign sampai penyalurannya itu benar-benar dari end-to-end proses monitoring. Jadi mulai dari kurasi kampanyenya, kurasi penerima manfaatnya, programnya apa, implementasinya seperti apa, penyalurannya gimana, itu semua kita yang monitoring. Nah, ini kira-kira ekosistem di Benih Baik nih seperti ini. Jadi kita itu, Benih Baik itu posisinya di tengah-tengah, ada sebagai jembatan. Makanya kita punya julukan itu sebagai jembatan kebaikan untuk para donatur dan juga penerima donasinya. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti apa sih kalau misalkan kita mau berdonasi atau misalkan kita mau menerima donasi. Jadi yang pertama, kita pasti akan bantu teman-teman donatur untuk berhubungan atau mencarikan mereka penerima donasi atau beneficiaries yang biasa disebut. Terus nanti kita akan bantu di proses kurasi dan verifikasi oleh benihbaik.com. Nah, nanti habis itu teman-teman donatur bisa melakukan penggalangan dana secara live di website kita. Nanti setelah donasinya terkumpul, itu baru kita bantu salurkan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pada tahu, founder dari benihbaik.com ini sendiri adalah Bang Andi F. Noya, yang mungkin kalau dulu pada suka, atau mungkin sampai sekarang ya pada suka nonton Metro TV, suka nonton Kick Andy. Nah, ini Bang Andi nih sebenarnya otak yang ada di balik benihbaik.com. Barengan sama dua temennya, Pak Firdaus Juli sama Bu Anggit Harno. Ini kira-kira beberapa penyaluran donasi yang udah pernah kita lakuin. Bisa dilihat semuanya. Jadi kita no tipu-tipu ya guys. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan teman-teman pada mau mempelajari lebih dalam perjalanan benihbaik.com sebagai crowdfunding platform yang sebenarnya tergolong baru, tapi alhamdulillah karena banyak banget orang percaya sama kita, jadi kita growth-nya lumayan cepat. Ini adalah beberapa partner yang sudah pernah bekerja sama dengan benihbaik.com. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu juga, benihbaik.com itu selain bisa diakses di website, kalian juga bisa download aplikasi kita, itu di Google Play sama di App Store. Nah, kita juga punya satu program namanya Lelang Kebaikan. Ini kita juga ada kerjasama sama beberapa partner, jadi mereka juga bantu kita untuk campaign-campaign kita tampil lah di platformnya mereka. Sama. Oke. Nah, untuk sekarang yang kolaborasi dengan Amati Indonesia. Jadi, di dalam program ini ada dua konten kebaikan yang kita mau sharing ke teman-teman. Yang pertama adalah pembuatan program penggalangan dana dan bakti sosial penyaluran bantuan ke yayasan atau lingkungan yang membutuhkan pertolongan oleh para mahasiswa atau mahasiswi yang berpartisipasi dalam program ini. Nanti setelahnya, kita akan bantu kalian untuk live campaign penggalangan dana yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang berpartisipasi dari universitas yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira flow-nya seperti apa? Kalian bisa lihat di sini. Jadi yang pertama itu nanti kita akan arahin teman-teman untuk membuat kelompok. Nah, satu kelompok ini bisa diisi 5-10 orang karena nanti kerjanya lumayan keroyokan lah ibaratnya.
Nanti masing-masing kelompok itu harus ada koordinator-koordinatornya. Yang pertama itu koordinator kelompok untuk penggalangan dana, content creation, dan juga penyaluran atau disbursement. Nanti tugas kalian itu benar-benar membuat dari hulu ke hilirnya, mulai dari pre-production, terus production. Kalau pre-production itu biasanya kalian harus tahu dulu isunya mau ngapain, campaign apa yang mau dinaikin, campaign apa yang mau kalian ambil, terus penerima manfaatnya siapa, itu kalian udah harus tahu dulu secara mentah, secara konseptualnya dulu. Terus nanti pas masuk ke proses production, baru tuh kalian bikin proposalnya, terus kalian mulai lagi tuh mendalami kayak misalkan anggarannya berapa segala macem, terus kalau misalkan ada sasaran-sasaran yang mau kalian tuju, misalkan sasaran donatur, misalkan ada perusahaan A atau perusahaan B segala macam, itu juga kalian harus list dari awal. Terus baru nanti habis kalian channeling kemana, channeling ke donatur atau channeling ke partner atau channeling ke penerima manfaat segala macam, atau kalau misalkan kalian mau pakai mitra pelaksana, kalian harus channeling ke mitra pelaksana juga, sampai terakhir kalian harus evaluasi dan juga membuat laporan. Nah, ini nanti ada beberapa tim dari benihbaik.com yang akan bantuin kalian untuk pendampingan dan juga mentoring. Itu yang pertama ada tim dari asesor kita, terus ada content writer juga, ada tim social media nanti, terus ada tim riset, visual design, dan juga tim penyaluran atau disbursement. Nah, ini kurang lebih timeline implementasi programnya. Jadi yang pertama itu kira-kira untuk pre-production biasanya itu bakal makan waktu sekitar 1 minggu. Nah, apa aja yang bakal kalian lakuin di dalam tahap pre-production ini? Itu termasuk satu, melakukan riset, ya kan? Riset online, terus tentang isu atau ide yang mau kalian pakai untuk campaign kalian. Terus kalau misalkan kalian deadlock atau blocking atau apa segala macam, kalian bisa cek di website kita juga, benihbaik.com. Itu campaign-nya banyak banget, jadi kalian bisa cari referensi dari situ. Terus kita nanti juga bakal jelasin kira-kira apa aja sih data-data yang dibutuhin kalau misalkan kalian lagi melakukan riset gitu. Nah, terus masuk ke proses production, itu nanti kalian harus akan fokus ya untuk kurasi campaign, terus crafting story, nanti misalkan angle-nya mau seperti apa, pembuatan visual design-nya, atau misalkan kalian mau nambahin video, nanti pembuatan videonya seperti apa, itu masuk semua di tahap production. Selanjutnya itu campaign kalian akan live di benihbaik.com. Jadi kalau misalkan proses pre-production dan production ini udah selesai, biasanya kita akan bantu nanti untuk live di benihbaik.com. Itu biasanya target donasinya kita bisa set sekitar 20-30 juta gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa bantuin untuk melakukan channeling masing-masing atau publikasi masing-masing nih di social media platform kalian atau di mana di platform apapun yang kalian bisa utilize, karena posisinya kalau kita mau melakukan penggalangan dana itu kan nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi yang perlu diingat, kalian harus menjadikan program ini benar-benar punya kalian dan harus ngerjainnya dari hati. Oke? Terus selanjutnya nanti akan ada disbursement atau penyaluran dan distribusi donasi kalau misalkan donasinya sudah terkumpul. Tapi ya berhubung ini juga masih situasi pandemi, jadi yang pasti kalau misalkan penyaluran itu kalian harus monitoring banget untuk prosedur kesehatan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, nanti setelah kalian melakukan penyaluran, jangan lupa untuk evaluasi dan juga bikin laporan, bikin report, karena semua report, semua campaign yang live di Benih Baik, itu nanti reportnya kita harus pertanggungjawabkan dan harus kita setor ke Kemensos. Oke, selanjutnya untuk riset bakal dijelasin sama teman aku, Sita ya. Halo teman-teman, aku Sita, researcher benihbaik.com. Sekarang aku mau coba jelasin ke teman-teman tentang tahap-tahap dalam riset sebuah campaign. Nah, ini itu sebenarnya risetnya basically menyeluruh. Yang pertama, mungkin aku mau sharing dulu riset yang pertama untuk membuat proposal campaign-nya. Nah,
sebelum ngelakuin riset, teman-teman kan bareng-bareng nih, nggak hanya sendirian. Mungkin teman-teman bisa ngelakuin brainstorming atau mind mapping bareng teman-teman kelompok. Jadi apa aja sih yang dibutuhin sama proposal ini, gitu. Nah, apa sih yang kira-kira dibutuhin sama proposal ini, atau isu-isu apa gitu yang dibutuhin sama proposal ini? Kita bisa lihat hal-hal menarik yang ada di sekeliling kita, atau yang ada di sekeliling kita itu yang dekat sama kita. Mungkin di daerah kalian ada bencana, mungkin di daerah kalian ada orang yang membutuhkan, atau panti yang membutuhkan. Pantinya itu bisa kayak rumah aman, terus bisa panti asuhan, panti jompo, gitu-gitu yang membutuhkan. Nah, kalian juga bisa lihat referensi-referensi kampanye itu di benihbaik.com. Itu ada banyak banget kampanye-kampanye yang menarik di 10 isu. Kalau teman-teman yang misalnya tertarik di dunia pendidikan, bisa lihat di kampanye pendidikan, terus tertarik di dunia kesehatan, bisa lihat di kampanye kesehatan gitu. Nah, kemudian setelah melakukan riset untuk proposal, teman-teman kan juga butuh riset untuk penerima manfaat campaign yang akan kalian lakuin. Nah, gimana sih cara ngerisetnya? Yang pertama, mungkin kalau misalkan kalian udah dapet nih satu panti atau satu yayasan yang kalian akan tuju. Oh oke, aku akan milih ini buat aku kasih bantuannya ke sini gitu, buat aku salurin bantuannya ke sini. Nah, panti itu juga harus kita kurasi atau verifikasi teman-teman. Jadi nanti mungkin aku juga bisa kasih formnya lewat teman-teman dari Amati untuk ngasih ke teman-teman mahasiswa semua. Jadi kalian bisa lihat nih nama yayasannya apa, terus kalau bisa kalian hubungin langsung gitu, kalau bisa kalian datangin langsung, kalau misalkan aman gitu, terus nggak terlalu bergerombol juga bisa ke sana, terus ditanya apakah berbadan hukum, terus bisa riset-riset atau verifikasi via online, kayak media sosialnya gitu-gitu, atau misalnya tanya-tanya profil tentang panti asuhan ini atau panti jompo ini atau yayasan pendidikan ini gitu. Jadi benar-benar yang akan kita bantu tuh adalah yayasan atau lembaga-lembaga sosial yang terpercaya gitu. Kemudian kalau teman-teman mau riset di internet, kalian bisa masukin keyword-keyword yang ramah dengan SEO. Jadi untuk menggali informasi di internet harus menggunakan emang yang SEO-nya itu mudah gitu dicari di internet gitu. Kemudian kalau kalian mau riset lewat sosial media, mungkin Twitter, Instagram, juga Facebook, masing-masing dari teman-teman harus paham nih masing-masing algoritmanya tuh gimana. Misalnya algoritma Facebook kan beda sama algoritma Twitter, juga beda sama algoritma Instagram gitu. Jadi ketika nyari sesuatu supaya dapet informasinya yang sesuai sama kemauan kita, kita tuh harus tahu masing-masing algoritmanya gitu. Kemudian selanjutnya akan dijelasin sama teman aku, Kak Sarah, itu adalah seorang campaign asesor. Nanti dia akan jelasin tentang asesmen atau kurasi campaign di Benih Baik. Terima kasih. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sarah. Di sini aku akan jelasin lebih detail lagi untuk kurasi dan asesmen. Apa sih sebenarnya yang dimaksud kurasi? Apa sih asesmen itu? Nah, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, teman-teman di sini sebenarnya aku lebih menjelaskan lagi kenapa sih perlu asesmen, kenapa sih perlu kurasi. Nah, sebelumnya tadi juga sudah disebutkan sama Sita bahwa memang hal tersebut itu diperlukan untuk melihat nih apakah isu-isu atau yayasan atau mungkin komunitas yang teman-teman pilih itu memang layak untuk kita buatkan, katakan buatkan galang dananya atau kita bantu itu apakah memang betul membutuhkan bantuan. Nah, di situ fungsinya kurasi. Jadi nanti aku di sini akan mendampingin teman-teman untuk membantu teman-teman gimana sih kurasi caranya dari mulai mencari story-nya, kemudian nanti apakah diperlukan video-video tertentu atau mungkin foto-fotonya yang akan seperti apa. Nah, nanti di sini aku juga akan berikan pendampingan ke teman-teman. Di dalamnya nanti kita bisa ada bikin sesi tanya jawab. Next. Ya.
Nah, di sini aku menjelaskan ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan untuk asesmen. Yang pertama, jadi nanti pada saat asesmen atau kurasi itu, aku akan kasih ke teman-teman itu ada formulir. Jadi nanti ada 2 tipe formulir yang bisa teman-teman kasih atau teman-teman isi ke pihak-pihak yang akan kalian bantu. Nah, formulir yang pertama adalah formulir yang jika orang yang kalian bantu ini adalah perseorangan. Kemudian jika yang kalian bantu ini adalah komunitas atau organisasi, itu nanti akan berbeda formulirnya. Nanti aku akan kasih ke teman-teman. Nah, yang kedua, nanti dari situ teman-teman bisa mengumpulkan foto-foto, kemudian angle-angle cerita seperti apa yang kalian ingin bikin untuk penggalangan dananya ini, kemudian juga bisa mintakan video. Nah, yang ketiga ini adalah isu yang penting banget buat teman-teman perhatikan. Kalau untuk kampanye kesehatan, katakan teman-teman mau ngebantuin satu yayasan atau satu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, teman-teman pasti harus punya dong kelengkapan dokumen untuk melihat, oh apakah memang yayasan ini ataukah orang ini layak kita bantu nih, kita bikinkan galang dananya. Nah, dari situ teman-teman harus punya dan atau harus minta ke yayasan atau perseorangan atau komunitas tersebut. Itu yang pertama adalah surat-surat medisnya. Jadi misalnya yang kalian bantu ini adalah perseorangan, katakan dia sakit cancer misalnya. Nah, teman-teman itu harus minta surat-surat medisnya, entah surat mungkin kalau dia punya BPJS juga diminta, kemudian surat dokter, hasil lab kayak gitu. Nah, semua berhubungan dengan kelengkapan dokumennya itu harus dimintakan. Nah, nanti kalian dan teman-teman semua bisa ngecek dari situ. Kemudian kalau untuk isu campaign selain kesehatan itu ada pembangunan atau renovasi. Misalnya teman-teman melihat ada satu yayasan atau ada satu komunitas yang bergerak membantu dalam pembangunan atau renovasi sebuah masjid misalnya. Nah, teman-teman mau ngebantu mereka nih untuk menggalang dananya untuk membangun atau renovasi masjid tersebut. Nah, teman-teman itu harus mintakan itu summary. Summary ini adalah juga di dalamnya ada foto-foto, mungkin kalau misalnya dia pembangunan foto-foto tanahnya mungkin di mana, kalau mungkin dia renovasi before afternya bangunan seperti apa, kemudian details RAB atau kebutuhan dana. Nah, ini kenapa kita harus mintakan ke RAB dan legalitas yayasan. Nah, ini di sini adalah fungsinya kurasi. Jadi memang benar-benar kembali lagi teman-teman harus melihat apakah memang mereka ini layak kita bantu, layak kita buatkan galang dananya. Nah, dari RAB itu juga kita bisa lihat, oh ini dengan RAB dana sekian kira-kira make sense nggak ya dengan RAB katakan punya RAB 200 juta dengan bangunan seperti ini apakah make sense untuk dengan RAB segini dan bangunannya masih layak misalnya. Nah, di situ kalian harus benar-benar kurasi. Kemudian kalau misalnya yang poin kelima ini adalah isu usaha atau UMKM. Jadi teman-teman misalnya ketemu nih punya teman yang dia bergerak punya usaha-usaha kecil atau mungkin UMKM. Nah, mungkin butuh modal atau mungkin butuh katakan bantuan untuk usahanya, itu bisa juga. Nanti akan ada formulir tersendiri yang bisa teman-teman isi atau teman-teman berikan ke perusahaan atau mungkin ke UMKM dan usaha teman-teman yang akan kalian bantu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya akan dijelasin sama teman aku. Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Yoga dari tim konten Benih Baik. Di sini aku mau sharing part yang memang dalam proses untuk memproduksi sebuah fundraising itu aku di sini terlibat di dalam pembuatan konten dan yang itu masuk dalam proses production. Oke, mungkin itu aja perkenalannya, mungkin bisa next ke selanjutnya. Nah, di sini untuk dalam pembuatan proposal campaign itu ada 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu dari segi headline atau judul campaign yang teman-teman buat, lalu video, lalu ada cerita, dan yang terakhir itu foto-foto. Nah, untuk detailnya aku bisa jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah di sini kalau teman-teman pernah nonton film startup yang ada Han Ji Pyong dan Nam Don San itu, kalau teman-teman pernah nonton series di HBO itu ada namanya Silicon Valley. Nah, ini ada 6 pemuda yang meniti karir di perusahaan startup, gitu, perusahaan tech company. Dan untuk memulai bisnis startup pasti mereka butuh seorang bisa dibilang guru lah, guru atau dosen atau mentor gitu untuk membimbing karir dia tuh arah kemana.
Bisa di next Kak. Nah, ketika dia ke Silicon Valley di Amerika Serikat, dia tuh ketemu sama namanya Jack Barker. Jack Barker ini salah seorang yang bisa dibilang investor sekaligus dia menjadi mentor dari ke-6 orang ini. Nah, si Jack Barker ini dia ngasih teori gimana perusahaan yang kalian bangun itu bisa berkembang, dan dia nyebutnya namanya conjoint triangle sukses gitu. Nah, bisa di next Kak. Nah, dalam fundraising itu juga berlaku gitu. Apa ya, rumus ini gitu. Nah, rumusnya itu kalau dilihat dari segi konten itu ada 3 hal, ada 3 bentuk yang harus diperhatikan dalam kenapa sih fundraising yang teman-teman buat itu bisa ngebantu banyak orang gitu, atau bisa terdampak untuk yang membutuhkan. Nah, itu pertama ada attention, yang kedua itu ada emotion, dan yang ketiga itu ada distribution. Maksudnya distribution ini gimana teman-teman ketika udah ngedevelop kontennya itu ngedistribusinya tuh caranya tuh kayak gimana. Oke, bisa di next Kak. Nah, attention ini menurutku ini cukup apa ya, bisa dibilang jadi salah satu faktor pertama kenapa halaman galang dana yang teman-teman buat itu orang banyak yang mau ngeklik atau banyak orang yang mau ngelihat gitu. Bisa di next Kak. Nah, sekarang kan kalau teman-teman pasti punya sosial media itu lebih dari satu ya, nggak cuman Instagram, mungkin teman-teman juga punya Twitter, punya Facebook, atau bahkan TikTok. Nah, dari berbagai macam platform yang teman-teman punya itu gimana sih cara orang mau ngeklik gitu, saking cepatnya informasi yang diterima oleh teman-teman itu, kenapa sih orang mau ngeklik konten teman-teman gitu. Nah, di sini ada dua rumus kenapa konten teman-teman itu mau diklik. Yang pertama itu story, yang kedua itu visual, dan itu kalau teman-teman belajar matematik pasti ada istilahnya diagram Venn kan. Nah, tengah-tengahnya itu the best attention untuk kenapa konten teman-teman itu bisa mencuri perhatian. Nah, mungkin aku mau jelasin di dalam tahap story atau cerita. Nah, di Benih Baik sendiri itu kita punya semacam SOP atau panduan dasar gimana kita buat story itu yang lebih menarik. Nah, di sini ada 5 cerita. Yang pertama itu buat cerita yang personal. Kita harus tahu siapa yang mau kita bantu dan jelaskan secara spesifik. Misalkan kita mau bantu Akbar. Akbar ini punya umurnya berapa, dia pengen bangun usahanya seperti apa, dan dia butuh modal berapa gitu. Dan kedua, itu kita harus cerita tentang dampak yang timbul dari donasi yang mau kita berikan. Misalkan kalau kita nggak donasi ke Akbar, mungkin dia kehilangan pekerjaan, mungkin dia nggak punya penghasilan, dan dia nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, kita harus kasih semacam social proof gitu, kalau donasi yang kita berikan itu sangat berdampak. Dan yang ketiga itu kita butuh semacam sudut pandang yang menggugah. Nah, di sini maksudnya gimana sih sudut pandang yang menggugah? Kita di dalam narasi atau cerita di halaman galang dana itu kita perlu masukin beberapa emosi gitu, misalkan kayak mengharukan atau sedih atau kesal atau marah. Pokoknya emosi-emosi seperti itu harus dimasukkan ke dalam narasi. Dan tentunya masukan visual di sini maksudnya visual itu ada 2 bentuk. Yang pertama foto dan juga video. Dan yang terakhir, yang kelima itu bungkus narasi dan tulisan itu seperti kayak teman-teman cerita aja gitu. Jangan bahasanya tuh yang terlalu berat-berat gitu. Kita seperti kayak ngobrol aja sama teman kelompok atau teman kelas gitu. Oke. Bisa di next Kak. Nah, selanjutnya itu konten yang menarik itu kita yang sebelumnya sempat aku jelasin tuh, kita perlu adanya emosi gitu.
emosinya seperti apa sih? Nah, bisa di next, Kak. Kadang kalau teman-teman buka Instagram, kalau ngelihat suatu konten yang kira-kiranya emosinya datar itu males banget ya, langsung nge-swipe aja gitu, nggak ngelihat sampai habis gitu. Nah, maka dari itu penting banget nih buat teman-teman gimana caranya membuat konten yang teman-teman buat itu punya emosi gitu. Nah, di sini next, di sini ada menurut Karen, dia seorang content creator di Instagram, dia tuh bilang ada tiga komponen atau tiga komponen kenapa orang-orang tuh mau ngelihat konten yang kalian buat gitu, atau highly engagement lah. Yang pertama itu ada anger, kalian merasa marah, amusement, kalian merasa lucu atau ketawa ngakak gitu ketika ngelihat konten itu. Yang ketiga itu the feeling of kayak teman-teman terpesona gitu melihat satu konten. Nah, misalkan the feeling of itu kayak teman-teman melihat roket NASA yang terbang gitu, atau ngelihat misalkan ada iklan produk tentang jam. Nah, iklan produk tentang jam itu diperhatikan secara detail gitu, misalkan dari bahan-bahan yang digunain sampai kayak kameranya itu ke close up-nya itu kayak orang tuh mau apa ya, menghabiskan waktunya untuk menonton video-video tersebut gitu. Nah, itu tiga komponen itu harus teman-teman perhatikan dalam pembuatan, entah itu bentuknya video ataupun dalam cerita. Nah, yang terakhir di sini kan teman-teman sudah berhasil membuat konten semenarik mungkin dengan emosi yang istilahnya grab attention lah, dapat perhatian si audiens. Nah, teman-teman juga perlu agar halaman galang dana yang teman-teman buat itu berhasil, itu teman-teman harus juga pintar ngedistribusiinnya gitu. Nah, di sini kan pasti ada banyak apa ya, tadi yang sempat Kak Wina sebut kan ada istilahnya channeling ya. Nah, di sini kita bisa channeling nih ke berbagai macam platform gitu. Contohnya bisa di next, Kak. Nah, contohnya ini kalau teman-teman punya sosial media Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok, itu teman-teman bisa didistribusin ke sana gitu, konten-konten yang buat. Tapi yang perlu diperhatikan itu teman-teman harus tahu nih audiens tiap platform ini pasti beda-beda kan. Kayak misalkan audiens di Instagram itu secara apa ya, psikografis itu beda dengan audiens di TikTok. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus pinter-pinter nih tahu apa sih yang sekarang lagi happening di Twitter, apa sih yang sekarang lagi happening di Instagram, apa sih yang sekarang lagi happening di TikTok. Nah, di situ teman-teman bisa ramu dari pembuatan konten yang emosi itu, baru teman-teman distribusiin ke berbagai platform media sosial ini. Nah, mungkin itu aja dari aku, gimana cara memproduksi konten fundraising yang menarik, yang teman-teman semoga bisa berhasil dari materi yang aku sampaikan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Reza dari tim disbursement atau penyaluran benihbaik.com gitu. Nah, tadi sudah dijelasin sama kakak-kakak sama teman-teman dari benihbaik.com. Setelah kalian membuat campaign yang menarik, setelah kalian juga mempersiapkan dalam tahap pre-production, risetnya, asesor atau kurasinya, sekarang kita sampai ke tahap yang paling ujung atau hilir gitu. Itu ada penyaluran. Untuk secara sederhana sebenarnya flow-nya simple banget. Teman-teman cuma perlu mempersiapkan nomor rekening dan kira-kira dananya mau didisburse kemana dulu nih. Bisa ke rekening perseorangan atau pribadi ataupun ke yayasan gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Yang penting teman-teman nanti ketika ingin mencairkan, teman-teman siapin tuh nomor rekeningnya, kantor cabangnya, dan alasan pencairannya untuk diproses ke finance kita gitu. Tapi untuk ke rekening yayasan, teman-teman cukup melengkapi dengan invoice atau surat permohonan pencairan. Untuk formatnya terserah, yang penting ada cap, tanda tangan basah, dan materai untuk kita proses ke finance. Nah, nanti setelah kita proses pencairannya, teman-teman akan menerima dananya masuk ke rekening yang sudah dituju. Setelah itu, teman-teman bisa mulai langsung ke proses penyalurannya.
proses penyalurannya itu seperti apa sih? Sebenarnya kita dalam proses penyaluran harapannya kita bisa langsung kelompok gitu ya, datang ke lapangan, menyalurkan bantuan secara langsung kepada beneficiaries-nya atau penerima manfaat. Tapi berhubung kita masih di di pandemi, kita masih zona merah banget atau masih tinggi lah COVID-nya gitu. Jadi harapan kita juga mungkin teman-teman bisa 1 atau 2 perwakilan dari tiap kelompok itu yang datang ke tempat untuk seremoni secara perwakilan aja gitu ke teman-teman yang ada di lapangan, ke benefitnya, entah ke yayasan atau ke perseorangan, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan segala macamnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya juga sebenarnya dalam hal penyaluran nantinya di lapangan apa aja sih yang mesti dilengkapi? Sebenarnya simpel banget gitu teman-teman, cuma butuh foto dan video untuk untuk nantinya kita lampirkan di report sebagai pertanggungjawaban kepada para donatur. Contohnya fotonya seperti apa? Yang jelas kita format atau background-nya itu nggak ada format yang baku, tapi yang jelas teman-teman mesti melakukan itu dengan gambar yang stabil dan juga landscape. Kenapa landscape? Jika nantinya akan dibuatkan video, teman-teman juga nggak akan ada kesulitan nantinya gitu. Kita harapannya ada 5 foto dan 1 video yang menceritakan dan menggambarkan keadaan penyalurannya. Mungkin kalau bisa nanti untuk evaluasi juga teman-teman bisa mengambil foto atau video sebelum dan setelah penyaluran untuk melihat perbedaannya. Apakah nantinya ada perbedaan antara sebelum dan setelah dibantu untuk nantinya pertanggungjawaban kepada para donatur dan nantinya ke Kementerian Sosial, karena kita juga punya uang barang suatu yayasan. Mungkin itu aja yang bisa saya gambarkan. Terima kasih, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicolek ke kakaknya nanti di benihbaik.com. Terima kasih.